Saya akan memperkenalkan program studi Magister Ministry untuk dua konsentrasi. Konsentrasi pelayanan Kristen, ini yang baru, dan konsentrasi pelayanan di ruang publik ini yang sudah berjalan. Kita mulai dengan pertanyaan, ya, apakah program ini memang yang cocok untuk saudara-saudara sekalian? Apakah Anda ingin memiliki dan mengembangkan pandangan hidup Kristen, Christian worldview, dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik atau marketplace? Atau Anda ingin menjalankan profesi dan pekerjaan berdasarkan pandangan hidup Kristen, Christian worldview? Atau Anda ingin memimpin di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen? Atau Anda ingin terampil menganalisis masalah di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen? Program studi Magister Ministry, konsentrasi pelayanan Kristen dan pelayanan di ruang publik adalah program yang tepat untuk Anda. Bagaimana visi prodi program studi Magister Ministry di STT Amanat Agung? Ya. Visinya menjadi program studi unggul dalam penyelenggaraan pendidikan teologi terapan. Jadi ini bedanya dengan MTH. MMin ini dia merupakan pendidikan teologi terapan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pandangan hidup, worldview Kristen, dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik. Misinya yang pertama mengembangkan pengajaran dalam pendidikan teologi terapan yang berorientasi pada pembangunan hidup, pembangunan pandangan hidup, worldview, dan keterampilan pelayanan Kristen. Yang kedua, mengembangkan penelitian ilmu teologi terapan untuk membangun kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik yang berlandaskan pandangan hidup Kristen. Ketiga, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk menghasilkan kepemimpinan dan pelayanan transformatif di gereja dan ruang publik. Ya. Ya, itu misi. Ya, tujuannya ada 3. Pertama, memiliki kemampuan menerapkan pandangan hidup Kristen dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan gereja di ruang publik. Yang kedua, memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan pandangan hidup Kristen untuk menjalankan kepemimpinan dan pelayanan di gereja dan ruang publik. Tujuan yang ketiga, memiliki kemampuan dalam memimpin individu dan masyarakat untuk membawa perubahan yang konstruktif di gereja dan ruang publik. Profil lulusan ada 5. Yang pertama, profesional Kristen, Magister Ministry yang menjalankan profesi, usaha, dan pekerjaan berdasarkan pandangan hidup Kristen. Profil lulusan yang kedua, pemimpin publik, Magister Ministry yang memimpin di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen. Yang ketiga, pengamat publik, Magister Ministry yang terampil menganalisis masalah
di ruang publik berdasarkan pandangan hidup Kristen. Yang keempat, pemimpin gereja atau lembaga pelayanan Kristen. Magister ministry yang memimpin di gereja atau lembaga pelayanan Kristen berdasarkan pandangan hidup Kristen. Yang kelima, penata layan dalam pelayanan gereja atau lembaga Kristen. Magister ministry yang terampil melakukan pelayanan Kristen berdasarkan pandangan hidup Kristen. Itulah 5 profil lulusan. Keunikan studi. Ya, tentu kita bertanya, apa keunikannya ini? Yang pertama, didesain untuk mempersiapkan mahasiswa dengan pandangan hidup Kristen, Christian worldview, dan integrasi dengan ilmu lainnya. Yang kedua, didesain untuk mereka yang memiliki gelar strata 1, non-teologi, yang dari gelar sarjana umum atau teologi. Yang ketiga, sistem perkuliahan yang fleksibel dan dilakukan dalam bentuk modular dengan tatap muka on-site maupun online atau studi mandiri. Keunikan yang keempat, sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi secara maksimal dalam bentuk learning management system dan perpustakaan yang dikembangkan secara digital. Yang kelima, pengakuan program studi dan gelar magister ministry oleh pemerintah Indonesia. Yang keenam, terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Itu beberapa keunikannya. Bagaimana dengan beban studinya? Peraturan pemerintah yang baru mensyaratkan bahwa untuk level magister minimal itu 54. Dan 54 SKS ini disebar dalam 3 bagian besar. Yang pertama, mata kuliah dasar, ada 5 modul, dan masing-masing modul itu 4 SKS, jadi total 20 SKS. Kemudian mata kuliah terapannya 6 modul. Ini jumlahnya 24 SKS. Kemudian bagian yang ketiga, proposal dan proyek akhir, 10 SKS. Jadi total semuanya 54 SKS yang harus diselesaikan. Rancangan perkuliahan berdasarkan modul tadi kita buat sebarannya ya, pola pembelajarannya pertama dulu. Ya, pembelajaran cooperative learning, community life, collaborative learning, kemudian ada tatap muka, direct instruction, studi mandiri, sharing knowledge, proyek pelayanan, dan ini sebarannya. Ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dia pembelajarannya ada yang onsite, ada yang online. Dan semester 1 ada 4 modul yang harus diselesaikan. Di semester kedua ada 4 modul juga. Di semester ketiga ada 2 modul ditambah proposal proyek akhir. Dan di semester keempat 1 modul dan proyek akhir. Jadi kalau kita perhatikan model perkuliahannya, dalam modul 1 itu diadakan bulan Agustus, sifatnya onsite di kampus STT Amanat Agung di Kedoya. Modul kedua September itu sudah online. Jadi kalau modul 1 Agustus berlangsung 10 hari di kampus. Kemudian modul kedua bulan September, modul ketiga bulan Oktober, modul keempat bulan November. Ya, modul 2, 3, dan 4 itu diselenggarakan secara online. Modul kelima semester yang pada semester kedua itu dilakukan pada bulan Januari, juga online.
Ya, demikian juga modul ke-6 pada bulan Februari online, modul ke-7 pada bulan Maret juga online, modul ke-8 bulan April itu online. Jadi kalau kita perhatikan semester 1 hanya 10 hari di kampus perkuliahannya, kemudian selebihnya itu perkuliahan dilakukan secara online. Pada semester ketiga, pada modul ke-9, pada bulan Agustus kembali 10 hari itu dilakukan di kampus. Dan pada saat ini juga proposal proyek akhir itu sudah diharapkan sudah bisa disetujui atau sudah bisa dimulai. Modul ke-10 dilaksanakan bulan September secara online. Dan kemudian pada semester keempat, modul yang ke-11 pada bulan Januari itu online. Dan kemudian nanti pada semester keempat juga diharapkan proyek akhir sudah bisa diselesaikan. Jadi modul yang ditawarkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan ada 3 ya, modul kuliah dasar, kemudian modul kuliah terapan, dan kemudian tugas akhir. Ini mata kuliah untuk modul kuliah dasar. Untuk konsentrasi pelayanan Kristen dan pelayanan di ruang publik, kita lihat modul 1, 2, 3, dan 4 itu bersama-sama. Jadi studi perjanjian lama, teologi dan pandangan hidup Kristen, etika Kristen, studi perjanjian baru itu modul yang harus diikuti oleh mahasiswa dalam konsentrasi pelayanan Kristen dan pelayanan di ruang publik atau marketplace. Bedanya nanti di modul yang ke-5 ya, untuk pelayanan Kristen modulnya itu adalah teologi dan pendampingan pastoral kontemporer. Kalau yang di pelayanan di ruang publik itu tentang teologi kerja. Itu kuliah dasar. Kuliah terapannya, di sini baik pelayanan Kristen maupun pelayanan di ruang publik sudah berbeda. Untuk spiritualitas Kristen, modul spiritualitas Kristen itu diikuti baik mahasiswa di konsentrasi pelayanan Kristen atau di pelayanan di ruang publik. Selebihnya, kalau kita perhatikan mata kuliah atau modul kuliah terapannya sudah berbeda. Mahasiswa yang ada di konsentrasi pelayanan Kristen, modul yang harus diikuti itu adalah hermeneutika, homiletika, pembinaan warga gereja, kemudian ada studi lapangan 1, maaf, dan kemudian studi lapangan kedua. Untuk mahasiswa di konsentrasi pelayanan di ruang publik, mata kuliah spiritualitas Kristen itu modul yang diikuti bersama tadi, tapi mereka memiliki mata kuliah terapan yang berbeda dengan mahasiswa yang ada di pelayanan Kristen. Mata kuliahnya itu adalah metode pengembangan transformatif, kepemimpinan Kristen dan transformasi sosial, kemudian misi urban, kemudian studi lapangan 1 dan studi lapangan 2. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk mata kuliah hermeneutika dan homiletika itu dikasih tanda bintang, begitu juga metode pengembangan transformatif dan kepemimpinan Kristen dan transformasi sosial, kalau diperhatikan itu ada tanda bintang di sini. Itu maksudnya bahwa mahasiswa di pelayanan konsentrasi pelayanan Kristen misalnya, mungkin dia merasa bahwa hermeneutika itu mungkin dia sudah sedikit paham, mungkin dia lebih mau mengambil mata kuliah metode pengembangan transformatif. Itu diperbolehkan, ya, saling silang begitu diizinkan. Tugas akhir itu terdiri dari 2 bagian, ya, baik untuk pelayanan Kristen maupun pelayanan di ruang publik, proposal, kemudian ada proyek akhir. Ini beberapa dosen
ya, dosen-dosen yang ada mengajar di prodi program studi MIN ini. Jadi kita tampilkan beberapa keunikan dan pengalaman yang kaya dari dosen ini, seperti misalnya ketua kami, Ibu Pendeta Castelia Kartika, Doctor of Theology. Beliau itu menyelesaikan studi doktoralnya di Lutheran Theological Seminary Hong Kong. Dan pada saat ini beliau itu anggota Komisi Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Bidang yang diampu oleh beliau adalah gereja dan studi spiritualitas. Dan saat ini juga beliau terlibat dalam tim revisi dokumen keesaan gereja di PGI. Dan di sinode GKY sendiri, Gereja Kristus Yesus, beliau aktif di bidang SDM rohaniawan. Pada level internasional, Ibu Pendeta Castelia itu terlibat di Scholar Leader International for Women Leaders Forum. Ya. Dan untuk Pak Pendeta John Lee Joy Hin, sarjana hukum PhD, beliau ini pengampu studi biblika dan bahasa Alkitab. Jadi studi doktoralnya, disertasinya itu tentang bahasa Yunani. Dan juga saat ini editor di jurnal STT Amanat Agung, anggota Sarjana Biblika Indonesia. Ini pengalaman beliau, ya. Pembela umum pengacara di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Dan saat ini menjadi pendeta di Gereja Kristen Wesley Indonesia. Studi doktoralnya diselesaikan di Amerika di Southern Baptist Theological Seminary. Jadi pengalaman yang kaya, ya. Dosen yang lain adalah Pak Pendeta Lee An Ing. Beliau sekarang menjadi wakil ketua 2 bidang SDM, keuangan dan umum. Ya, pelayanan sebagai pendeta jemaat di GKI Karangsaru tahun 90 sampai 2008, jadi pengalaman jemaat yang kaya sekali. Kemudian pengalaman melayani di Sinode Wilayah GKI Jawa Tengah. Kemudian ketua 2 Asosiasi Pastoral Indonesia Wilayah Jabodetabek, fasilitator tim Marriage Enrichment di GKI Puri. Saat ini beliau sedang menyelesaikan studi S3-nya di AGST Filipina dalam bidang social transformation. Dan untuk di STTA beliau mengampu bidang studi praktika dan pastoral. Wakil ketua 3 Kemahsiswaan dan Hubungan Gerejawi, Bapak Pendeta Surip, sarjana teknik, Doctor of Theology, menyelesaikan doktoralnya di Trinity Theological College Singapura, mengampu studi biblika dan teologi kerja. Saat ini beliau juga menjadi kepala pusat studi, ya, kepala pusat studi biblika SDT Amanat Agung, dan menjadi seorang Langham Scholar, pendeta di Sinode Gereja Kristus Yesus. Dan saya sendiri menyelesaikan doktoralnya di Aberdeen University, Inggris. Kemudian saat ini saya ada di Biro SDM Sinode GBKP dan pendeta di GBKP Rawamangun, Pulau Mas. Pak Pendeta Andreas Simawan, beliau menyelesaikan studi doktoralnya di Trinity Theological College Singapura, mengajar bidang studi etika, sistematika, dan filsafat. Beliau saat ini itu aktif terlibat di Komisi Teologi PGI dan juga menjadi kepala pusat studi teologi dan etika di STT Amanat Agung. Beliau juga terlibat dalam pengurus di persekutuan, ya, perhimpunan sekolah-sekolah Kristen yang ada di Indonesia ini, yang disebut dengan nama BMP TKKI periode 2019-2024.
Dan ini yang paling penting, beliau menjadi chairperson Asia Theological Association. Ini satu lembaga perhimpunan persekutuan sekolah-sekolah teologi di Asia yang anggotanya rentangnya mulai dari Spanyol sampai di Amerika. Ya, ada ratusan anggotanya dan ketuanya saat ini adalah Pak Andreas Himawan. Pak Johan Juandi, kalau kita lihat dia punya pengalaman yang luar biasa di marketplace, 8 tahun bekerja di dunia marketplace, kemudian pengalaman kemajelisan di gereja, pembinaan bidang pembinaan Sinode GKY 2018 sampai 2021, mengajar pengampu studi homiletika khotbah, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan studi doktoral homiletika di Sultan Baptist Theological Seminary. Kemudian Pak Dani Christopher, sarjana psikologi, dan terakhir itu dia mendapat doktoral dari Durham University di England, Inggris. Beliau juga Langham Scholar, pengalaman yang luar biasa itu sebagai staf Perkantas Jakarta 2004 sampai 2007 dan menjadi pendeta Sinode GPMBRI. Ibu Astri Sinaga, sarjana sastra, magister teologi, saat ini sedang menyelesaikan studi S3 di AGST Filipina dalam bidang transformative learning. Ya, beliau mengajar studi pendidikan Kristen dan youth ministry. Saat ini beliau juga menjadi kepala pusat studi dan pengembangan pelayanan kaum muda. Ya, terlibat juga aktif dalam pengurus Perhimpunan Dosen Pendidikan Kristen, dan ini yang luar biasa dari Ibu Astri, banyak mengarang lagu rohani dan juga drama musikal. Pak Charleson Fuad, ya, Doctor of Philosophy, menyelesaikan doktoralnya di Asbury Theological Seminary, mengajar studi biblika, dan menulis artikel di jurnal terindeks Scopus, saat ini di STTA menjadi kepala perpustakaan, dan Pak Charleson sekarang ini juga mission partner di Tates Creek Presbyterian Church in America. Pak Irwan Hidayat, pengampu mata kuliah pendidikan Kristen dan praktika, pendeta di Sinode Gereja Kristus Yesus, kepala program studi sarjana teologi. Ya. Jadi punya pengalaman pendeta jemaat yang cukup panjang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, dosen yang beragam yang kaya pengalaman baik dalam level nasional maupun internasional. Inilah dosen-dosen yang akan menolong Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan kepemimpinan dan pelayanan di ruang publik dan juga di gereja. Bagaimana syarat pendaftarannya? Ini udah mau masuk ini, saya mau masuk, tertarik ini, cocok untuk saya. Apa saja yang menjadi syaratnya? Pertama, mahasiswa itu sudah lahir baru, sudah dibaptis, artinya terdaftar sebagai anggota gereja, memiliki IPK minimal 2,67, ya, dan dengan gelar dari semua strata 1, ya, semua jurusan, baik teologi maupun non-teologi. Dan juga calon mahasiswa aktif terlibat dalam pelayanan gereja atau lembaga Kristen lainnya. Dan seperti biasanya ya, dalam level magister diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan nilai minimal TOEFL-nya 400 atau yang setara. Bagaimana dengan perkuliahannya ya? Total itu kuliahnya ya 29 jutaan. Khusus untuk mahasiswa yang dalam semester angkatan ini ya, angkatan 2024, maka setiap semester akan mendapatkan subsidi dari sekolah 1 juta per semester selama 4 semester.
Dengan demikian biaya kuliahnya itu 29.500.000 dikurangi 4 juta, berarti kuliahnya menjadi 25.500.000. Jadi setiap semester disubsidi oleh sekolah 1 juta per semesternya. Dan kalau mau mendaftar, silahkan, itu ada bisa di apa namanya itu dihubungi Ibu Yeni, ada nomornya dan juga ada alamatnya, admisi stta.ac.id. Ya. Jadi silahkan saja ya apa yang bisa dilakukan tentang semua informasi bisa ditanyakan ya di Ibu Yeni, nomor teleponnya tertera ya. Silahkan saja ya, kami akan segera menjawab, meresponsnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.